Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak jemaah pengajian Permasa, pengajian rutin setiap malam Selasa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, para kadus yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini, dan kaur desa, dan bapak-bapak jemaah mushallah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Syukur kita kepada Allah atas karunia berupa nikmat yang Allah telah banyak memberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah dalam mensyukuri nikmat yang diberikannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan buat paduka junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini beroleh syafaat di saat mana yaumala yanfa'u malun wala banun, pada hari ketika tak lagi bermanfaat harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali kita datang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sejahtera. InsyaAllah kita akan beroleh syafaat dari kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan lanjutkan kajian akhlak atau tasawuf. Kita mengaji mulai fardu ainnya aqidah tauhid, sifat 20, nafsiyah 1 yakni wujud, salbiyah 5, qidam baqa mukhalafatu ta'ala lil hawadits, qiyamu ta'ala bi nafsih, dan wahdaniyah, ma'ani, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, dan kalam. Ma'nawiyah qadiran, muridan, aliman, sami'an, basiran, mutakalliman. 1 yang jaiz bagi Allah, wa amal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, memperbuat mungkin atau meninggalkan dia. Maksudnya menjadikan alam semesta ini atau menidak jadikan alam semesta ini hanya jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya harus, boleh Allah nak jadikan dijadikan, boleh tidak nak dijadikan maka tidak dijadikannya. Jadi 1 jaiz bagi Allah ditambah 10 yang wajib bagi, ditambah 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, ditambah 1 yang mustahil, ditambah 20 yang mustahil bagi Allah, jadilah 41 yang terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah. Masuk di dalam kalimah Muhammadur Rasulullah 4 yang wajib pada hak mereka itu Rasul, sidik, amanah, tabligh, watanah. Kemudian 4 lawan daripada sidik, yakni lawan sidik apa? Sidik artinya benar Rasulullah, mustahil dia dusta. Amanah kepercayaan Rasulullah, mustahil dia menukari atau khianat. Kemudian tabligh menyampaikan Rasulullah, mustahil ia menyembunyikan. Kemudian fatanah yakni cerdik Rasulullah, mustahil dia baladah atau bodoh. 4 yang wajib pada hak mereka itu Rasul, 4 yang mustahil, dan 1 yang jaiz.
bahwa Rasulullah itu berkelakuan manusia. A'radil basyariyah. Rasul itu manusia, bukan dari golongan jin, bukan golongan malaikat, manusia, laki-laki dan tidak perempuan. Dia manusia tapi tidak membawa martabat yang kurang. Senantiasa martabat yang tinggi itu Rasulullah. Kenapa? Karena dia senantiasa melaksanakan yang wajib dan yang sunat. Jangankan yang makruh. Yang khilaful aula saja pun dia tidak lakukan. Arti khilaful aula itu menyalahi yang baik. Apalagi yang makruh. Di segi fikihnya, wajib artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sunat dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian itu dikatakan tuntut suruh. Yang wajib tuntut suruh, suruh berarti wajib, tak boleh tinggalkan. Ada tuntut sunat, tuntut dikerjakan. Tapi kalau tak dikerjakan tak berdosa. Ada tuntut tegah, satu haram, maka berdosa kita mengerjakan. Karena disuruh tinggalkan. Ada tuntut tinggalkan juga, tapi tidak sampai haram, makruh. Kalau tidak kita tinggalkan, tetap Allah benci kepada kita. Yang makruh, semua yang makruh. Tuntut suruh dua, tuntut tegah dua. Kemudian ada satu harus atau mubah. Dikerjakan tak ada pahalanya, tak dikerjakan tidak juga ada pahala. Nah, jadi Rasulullah itu tak ada yang mubah pun tak dikerjakan. Semua itu yang wajib dan yang sunat. Itulah Rasulullah. Kalau kita habis semua kita kojokkan. Yang wajib kita kojokkan, yang sunat kita kojokkan, yang makruh kita kojokkan, bahkan tak sedikit yang haram pun kita kojokkan. Aturan kita tinggalkan. Hebat juga umat Nabi Muhammad nih. Semua dikojokkan. Itu. Tadi tentang tauhid akidah kita. Maka ada juga pengertian wajib situ. Namanya wajib akli. Mala yatasawwaru fil akli. Ada barang yang tiada terupa pada akal ketiadaannya. Beda dengan wajib syar'i. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Beda dengan wajib adi. Kan ada wajib adi, wajib adat. Berulang-ulang deh. Wajib api itu membakar. Kenapa tahu kita wajib api itu membakar? Karena setelah kita uji deh berkali-kali, ada kertas yang kering, kita dekatkan ke api, kita sentuhkan ke api, maka terbakar. Besok pun kertas yang kering, sampailah berkali-kali, berarti api itulah yang membakar. Tapi menurut akal, api itu tidak membakar. Tidak wajib api itu membakar. Karena hukum akal itu tunduk kepada firman Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu ingat, jangan lupa. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap syai' sesuatu. Qadir. Maha kuasa. Api itu menurut adat saja membakar. Tapi menurut akal kita, api itu tidak membakar. Boleh saja api itu tak membakar. Nabi Ibrahim menjadi tenang dari dalam api itu. Bahkan menjadi penyelamat api itu bagi Nabi Ibrahim. Nah, tapi kalau hukum syara kan beda, ada wajib. Wajib ini wajib syara atau wajib agama. Allah bebankan bagi setiap mukallaf yang dibebankan syariat kepadanya. Kalau belum mukallaf, belum terkena beban. Tak berdosa dia, walaupun berzina sekalipun. Karena dia belum baligh. Orang yang belum baligh berbuat zina berdosa tidak? Tidak, karena belum dibebankan syariat. Anak umur 8 tahun belum baligh berbuat zina dia. Berdosa tidak? Tak berdosa. Yang berdosa itu siapa? Orang tuanya kalau dibiarkan berbuat zina. Makanya bagi orang tua wajiblah menyuruh anaknya yang wajib syar'i itu apabila usianya sudah 7 tahun. Wajib bagi orang tuanya menyuruh sholat. Sampai 10 tak sholat dipukul. Apakah sholat saya semua kewajiban? Termasuklah kewajiban puasa,
Dan wajib kita melarang daripada yang haram. Dikerjakan yang haram. Orang tua lah kok. Kono. Anak itu tak berdosa. Ajab juga jadi orang tua ni. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang beriman. Qu anfusakum. Jagolah diri kalian. Wa ahlikum. Dan keluarga kalian. Naro. Daripada siksa di neraka. Inilah berat tanggung jawab kita. Jangankan keluarga kita. Jangankan ke tetangga kita. Diri kita sendiri. Inilah kajian malam. Untuk diri kita sini. Maksiat pada diri kita. Yang mana amanah dibagi oleh Allah kepada kita ni. Biji mata. Telinga. Mulut. Tangan. Perut. Kaki. Mengawal ini pun sulit. Daripada maksiat. Jadi ini termasuk fardu ain. Tak apalah dihafal. Tapi dilaksanakan suruhnya, dijauhkan tegahnya atau larangannya. Kita mulai. Ini penyakit di kitab ini, kitab Hidayatus Salikin. Hasil buah karya Abdul Somad Palembani, orang Palembang, orang hebat ini. Udah kok tak salah ratusan tahun udah. Kitabnya masih kita pelajari lagi. Hebat orang Indonesia. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita lupa bersalawat kepada Rasul. Salawat Nurul Mubin. Sama-sama. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Al-faslus sadisu fi hubbil jah. Bermula pasal yang ke-6 pada menyatakan hubbul jah. Apa itu hubbul jah? Ini satu pasal yang mana kita jauhi penyakit hubbul jah ini. Jah itu. Ini larangan. Dan penyakit ini penyakit batin. Yang bisa hinggap bagi setiap kita. Jadi kita kenal penyakit ini dulu supaya kita bisa menjauhinya. Kalau ada penyakit ini jangan dibawa ke dokter. Dokter pun tak tahu. Bahkan dokter yang merawat pasien penyakit zahir itu pun bisa terkena hubbul jah ini. Maka di mana dibawa? Bawa mengaji. Jadi kalau dibawa mengaji, penyakit hubbul jah ini insya Allah jauh dia. Itulah untungnya kita mengaji. Tapi itulah. Mengaji ini kan perkara penting. Tapi tak banyak orang peminatnya. Kalau mengaji. Padahal kita duduk di taman surganya Allah. Bagi penuntut ilmu. Ibarat kita duduk di taman-taman surga Allah. Itu pun tak hendak datang. Untuk duduk barang 1 jam atau 1,5 jam. Payah. Dia ibadah. Solat. Tapi tak ngaji dia. Sahkah solatnya? Kalau betul bacaannya sah. Tapi kalau tak betul tidak sah. Kalau belajar. Udah belajar dia salah bacaannya. Sah solatnya sah untuk dia sendiri. Itulah keuntungannya kita mengaji. Biasanya setiap banyak ganjaran pahalanya sedikit orangnya. Mudah begitulah kita nih. Dah penghujung zaman. Tapi jangan kita pesimis. Walaupun kita tak banyak yang hadir, kita semangat.
Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di antara rumah-rumah Allah, yang mana mereka itu berkumpul tidak dalam rangka menggibah, menceritakan aib orang lain. Mereka itu berkumpul yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah dan mentadaruskan ayat-ayat Allah. Maka Allah turunkan sakinah pada orang itu tadi yang hadir, ketenangan di dalam diri kita. Wa wasyatumur rahmah, dicucurkan rahmat. Macam mana tahu kita rahmat itu datang? Kasih sayang. Seolah-olah dia itu di dalam pengajian itu surga, nampak dia. Seolah-olah surga ada di depan mata. Seperti itulah. Maka kita hadir. Kalau yang tak ada terasa mengaji itu jenuh, mana mau dia datang? Tak ada. Dipikirannya makan. Tapi yang herannya ketika nak meninggal, datang juga dia kepada Pak Lau baik. Iya kan? Meriah dia mencari ustaz-ustaz tu. Kerana sebelum dia meninggal tak kenal lah semua ustaz. Gila meninggal anaknya dipanggilnya, tahu dia. Kalau lah kompak lah ustaz tu tak mau untuk menyolatkan jenazahnya, tak mau. Nah, cobalah. Waktu semasa hidupnya tak peduli dia sama awak. Ketika meninggal dipanggilnya, tolong solatkan Pak. Coba solatkan sendiri dia. Itulah tak mau dondam ustaz. Kalau boleh dondam ustaz tu aja masuk kubur sendiri. Itu kan. Tapi tak boleh pula kita gitu. Kita doakan dia. Walaupun dia jahat zahirnya, tak sembahyang seumur hidupnya, berzina seumur hidupnya, selagi dia tidak kafir, maka tetaplah dia wajib kita solatkan. Itu pula. Kau tidak berdosa gitu. Itulah mungkin menggek dia. Ada saja yang menguburkan kita tu nanti. Tapi azab Allah menanti di dalam tu. Ular sujaul akro nanti siap-siap. Yang tak sembahyang berbalik siang dan malam, digigitnya, bisanya masuk ke dalam. Bukan sedikit waktu yang kita rasakan di dalam kubur tu. Berbalik-balik siang dan malam di atas bara api. Di dalam kubur tu dah dibakar. Di dalam neraka nanti sakor. Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami di atas dunia tak mendirikan solat. Donganya mungkin yang solat tu dongah, tahu dia. Kami ni tak solat masuk neraka. Tapi karena hati itu saat ini mungkin belum ada taufik, tenang saja dia. Macam bercakap sama batu, macam bercakap sama binatang. Kambing, kau udah aku bawa mengangon ke tanah lapang perkebunan rumput, udah konyang kok. Lembu, balik. Tahu tak lembu? Tahu tak kambing? Dengar tidak dia suara kita tu? Dengarnya. Tapi paham dia tidak? Tak paham, makan juga di situ. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Bunyi kau, bunyi coba. Tak gaya. Dengarnya kadang bunyi kau. Tak ada bangkit. Jangankan di musola, di rumah dia sendiri tak solat. Cobalah. Yang salut awak itu. Tapi tak boleh kita bonci. Bonci kepada tak solat boleh. Sama dirinya itu jangan. Ini terkadang tidak karena dia tak solat. Nengok mukanya itu pun kita jijik. Jangan. Tak boleh pula. Tak boleh. Itu aja dia. Karena taufik itu al-khalqu qudratut ta'ah fil 'abd. Allah ciptakan, Allah jadikan ada kekuatan pada setiap hamba itu untuk berbuat taat. Tapi kalau belum ada taufik, belum ada kehendak tu, belum ada Allah Ta'ala untuk membuat dia nak jadi taat tu, apa pun kita bilang macam
binatang itulah ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat. Kok didonganya bikin tak sembahyang tuh marah tidak? Marah dia, lumayan marah, berarti ada sadar dia. Ini tidak aja marah. Coba. Itu bahaya. Kau tak sholat macam binatang, tenang aja dia. Bahaya itu. Tapi kalau ada marah dia suatu saat, iyo pula. Marah dia. Dengan marah tuh nyambung, paham dia bilang. Ini tidak. Tidak ada marah bilang gitu. Berarti kan tak paham dia Pak bilang. Itu gawat. Allah. Awak sholat kan juga lah dia. Apakah mayat ini mati dalam keadaan baik? Ada yang kawan tak anda? Tidak pula baik ayam maku sama cuy. Untunglah dia mati. Ketidak ni dia ni lah punya kojo. Dia ni lah kepala anginnya betul. Di kampung ni asalkan hilang ayam, siapa lagi kau tak dia? Sawit selesai. Kau yang kayu tu punya lantak situ. Ini sawit awak dekat meladang tempat orang kayu. Bukan sawit orang kayu tu diambil. Sawit awak pokok tu itu satu-satunya. Itu pula diambil. Pokoknya pencurinya salah halaman. Tidak ada nak mencuri yang dia tu dah. Cuma sempadan pula. Balabat buah. Allah. Mati di apakah mayat ini mati dalam keadaan kebaikan? Seharusnya baik aja bilang. Kalau dah mati itu baik. Buktinya kita sholat kan dia. Kau tak baik, ngapain kita sholat kan? Apakah mayat ini mati dalam keadaan baik? Baik, khair. Itu kalimat doa. Bukan kita memastikan. Tahu kita mati dalam keadaan beriman, tidak tak tahu. Boleh jadi mati keadaan beriman, boleh jadi tidak. Tapi zahirnya Islam. Karena dia mengucap 2 kalimat syahadat. Udah kita sholatkan dia. Padahal dia meninggal di meja minuman. Alim muntah hajab lah. Pak bilang semua gosok-gosok keluar buih putih aja. Orang bawa balik minum tua, mati. Tak dondam pula Bilalnya, dah gosok juga lah. Kalau Bilalnya pun dondam, memang manusia kurang ajar betul. Tak boleh. Tak boleh pula tukang Bilal dengan gitu. Pecat dia kalau jangan diumpat-umpatnya mayat. Kalau dah mati tu dia dalam keadaan Islam udah solatkan. Copat-copat bawa ke kuburan. Asri umbil jenazah. Kalau dia nanti mayat tu baik, jangan ditunda dia dapat nikmat kubur. Tapi kalau mayat tu orang yang jahat, jangan pula kita nak memikul baubannya lama-lama pula situ. Copat hantarkan. Tapi jangan dicampakkan aja kita copat masukkan. Tak usah. Itulah kita tu. Itulah Rasulullah berjuang dulu untuk mengajak umat pergi ke negeri Taif. Nabi yang udah Allah bonakan, tak ada sekalipun buat dosa, maksum terpelihara, dia mengajak umat, satu orang aja pun tak ada ikut. Apakah Rasulullah itu berendam sama itu? Manusia tidak. Bahkan dia dilempar ke negeri Taif. Sekarang terkenal negeri Taif itu Islam semua. Satu pun tak ada yang tak Islam. Akibat doa Rasul. Kita pun kau dapat begitu juga. Kita doakanlah mana yang tak sembahyang tu. Tadi kita tadi kau potong situ je mengamuk dia. Jadi kita doakan supaya yang tak solat, yang selalu maling jangan maling lagi, yang tak solat dikasih Allah Ta'ala taufik. Dorongan yang azan di sini tergugahlah hatinya. Dan bisa diikut pengajian tidak hanya pada malam ini dan malam-malam seterusnya. Hubbul jah, ini penyakit batin. Kalaupun sempat singgah dalam diri kita, copat-copatlah kita campakkan. Apa itu hubbul jah? Yakni kasih akan kemegahan. Yaitu dicela oleh syarak. Masyhur. Kemegahan tu ingin masyhur, ingin populer. Itu dia. Aku nak populer. Supaya aku populer bagaimana? Megah. Pangkat, kedudukan, jabatan. Payah juga nih.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Itu surah Al-Qasas ayat 83. Apa artinya? Bermula negeri akhirat itu tilkad darul akhirah. Bermula negeri akhirat itu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi. Aku jadikan akan dia bagi orang yang tiada berkehendak mereka itu akan ketinggian dan kemegahan. Di mana? Di dalam bumi, fil ardi, wala fasada, dan tiada berkehendak ia membinasakan akan orang, dan dia tidak mau merusak akan orang di dalam bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan surga itu bagi orang yang muttaqin, takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi surga itu dijadikan oleh Allah isinya orang muttaqin, orang bertakwa. Kalau tidak bertakwa tak masuk. Jadi mudah-mudahan kita menghadiri termasuklah orang yang bertakwa. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbul mal wal jahi yumbitanin nifaqa fil qalbi kama yumbitul ma'ul baqla. Kata Rasul, hubbul mal wal jah, kasih akan harta dan kemegahan itu menumbuhkan keduanya. Cinta kepada harta satu, cinta kepada kedudukan, ketinggian, pangkat, waljah satu. Keduanya itu menumbuhkan akan sifat munafik. Hubbul mal, cinta harta. Hubbul jah, cinta kemegahan, kedudukan, publicity, ingin dipuji, ingin disanjung. Jadi kedua penyakit itu, kedua penyakit cinta harta, cinta akan kemegahan itu menumbuhkan akan sifat munafik di dalam hati, seperti menumbuhkan air akan sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu dia bisa subur, sudah menjadi adatnya disiram dengan air. Kalau sayur-sayuran itu kurang air, maka dia tak subur. Hubbul mal, cinta harta. Hubbul jah, cinta ketinggian, kemegahan, kedudukan, jabatan dan lainnya. Keduanya itu menumbuhkan sifat munafik, ibarat air itu menumbuhkan, menyuburkan sayur-sayuran di saat kita siram. Berlindunglah kita kepada Allah daripada hubbul mal, hubbul jah. Seperti menumbuhkan air akan sayur-sayuran. Itu sabda Nabi SAW. Hadis ini, kata Al-Iraqi, riwayat Ad-Dailami dengan sanad yang hasan, baik, tapi di bawah derajat sahih. Setelah Allah berfirman, itu dalil tentang hubbul jah, Allah itu tak suka. Kemudian sabda Nabi SAW dengan sanad yang hasan tadi, hadisnya riwayat Ad-Dailami. Kemudian barulah perkataan ulama, yaitu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala.
I'lam annal jaha huwa intisyarus siti wa huwa mazmumun illa liman syaharahu Allah ta'ala linasri dinihi wa dunyahu. Artinya apa? Ketahui olehmu, kata Imam Ghazali, bahwa jah atau kedudukan atau pangkat, ketinggian itu kedudukan pangkat. Itu yaitu apa maksudnya jah itu? Ketinggian itu atau pangkat itu. Masyhur sebutannya pada orang banyak dan yaitu dicela oleh syarak masyhur. Masyhur sebutannya agar dia itu disebut populer di depan orang, supaya dia itu, oh, bapak itu orang hebat. Itulah kemauan dia, supaya dia jadi masyhur di hadapan orang banyak. Itu dicela oleh syariat, kecuali melainkan bagi seorang yang dimasyhurkan akan dia oleh Allah Ta'ala. Dia tidak ingin masyhur, cuma orang yang memasyhurkan. Satu orang berangkat haji, apakah dia nak minta panggil haji? Orang balik haji, macam Pak Haji lah yang hadir pada malam. Ketika dia pulang, apa dia yang nak minta panggil haji? Oh Pak Haji, nanti kalau aku balik panggil haji, kalau tidak awas kau. Kan tak ada dia bilang gitu. Cuma kita yang manggil, berarti kita yang memasyhurkan, bukan dia. Begitu itu tidak dicela oleh syarak. Tapi kalau balik dia nanti, jangan tak kau panggil haji. Tak mau aku nyaut, kau tak kau panggil haji. Aku kobarkan dia sekarang. Bak tahu kalian. Baliklah, tak ada panggilan. Diam aja. Ini kan kita yang manggil. Kita untuk memuliakan dia. Memuliakan bahwa dia sudah berangkat haji. Berdoa kita kepada Allah, dia menjadi haji mabrur. Karena tidak ada balasan haji yang mabrur itu illal jannah, kecuali surga. Masya Allah. Itu aja yang belum. Syukurlah bagi yang udah pernah. Tapi udah sekali atau 2 kali dah lah. Kok sampai 4 kali, 5 kali. Lalu kasih duit itu sama. Banyak yang di masalah nih kasih. Anak pergi haji yuk. Aku dah 2 kali dah. Jarang gitu. Ini dia aja pergi. Bahkan yang belum pernah pergi itu gara dia tertunda jadinya. Bukan tak boleh, boleh. Tapi mana pikir. Coba pikirkan. Padahal di dalam kitab Irsadul Ibad, kisah si muafak tak jadi pergi haji karena duitnya itu dikasihnya kepada ada seorang ibu memotong daging bangkai keledai memakan untuk makanan anaknya yang sedang kelaparan. Tak ketahuan. Habis duitnya, duit haji. Itu. Maka di kisah itu asbab daripada belanjakannya duitnya itu, yang seharusnya orang haji sekian ratus orang pada tahun itu tak diterima hajinya karena perbuatan amalan muafak itu, jadi mabrur pula haji orang padahal tak berangkat haji. Itu artinya apa? Ibadah sosial nih banyak pahala. Ini berkali-kali dia pergi orang susah sekeliling tak dia peduli. Dipanggil untuk kumpul, untuk bangun masjid, tak mau dia datang. Takut dia. Nanti, kalau dulu kan adil sama. Dah, kita sepakat 20.000 satu orang. Ini orang sudah tahu. Aku kan penghasilan aku 1 bulan kan 500 juta. Mana mau 20.000 kalau aku. Ya, orang tu 20.000, aku nanti sekian. Kan gitu. Seharusnya takut dia duit itu terbuang untuk kebaikan, padahal itu sebenarnya untuk menolong dia. Bahaya kalau harta nih. Itulah bisa menyebabkan orang tuh kikir. Siapa yang paling banyak harta yang kita tahu? Korun. Banyak betul hartanya. Tapi kok pikir-pikirlah kita yang susah nih kan.
Ngapa tak dia buat ini, buat ini? Tapi tidak. Itulah hantunya harta. Jadi bagi yang pemurah tadi, alhamdulillah. Walaupun dia ibadahnya tak pala kali banyak, bukan tak solat juga dia. Tapi dia orang pasaran, paham dia, tahu dia orang susah. Ini tidak, tak keluar rumah, pergi usaha, balik ke rumah, pergi usaha, maju pula usaha. Ada yang susah belakang rumahnya pun dia tak tahu. Cocok seperti itu gitu? Tidak. Itu dia, tersinggung pula ke situ pula pergi. Jah. Kata Imam Ghazali, yaitu masyhur sebutannya pada orang banyak. Dan itu dicela oleh syara. Dia ingin dimasyhurkan orang, ingin dipopulerkan oleh orang. Melainkan bagi seorang yang dimasyhurkan akan dia oleh Allah Ta'ala. Karena masyhur kan agamanya. Nanti dipuji orang, oh si Fulan itu rajin dia. Tak pernah tinggal sholat berjemaahnya. Kalau soal sholat aku pun tak tinggal, tapi berjemaahnya ayah juga tuh. Akan agamanya, masyhur akan agamanya dan dunianya, tak masalah. Wah dia hebat, rajin betul dia. Asalkan pagi dia membantu istrinya. Itu orang yang populerkan dia. Dan kata Sayyidina Ali, ini terakhir, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Tazallul atau tazallal. Tazallul wala tashhur, tazallal wala tashhar. Wala tarfa' syakhsaka litudzakkira bi'ilmin wa ghairihi waqtum wa asmut taslam tasurul abrar wa taghidul fujjar. Ini perkataan Imam Ghazali, kita ingatlah yang terakhir. Apa kata Imam Ghazali? Tazallul, hinakan akan dirimu, jangan engkau masyhurkan dan jangan engkau angkat dirimu. Yang nak populer tu dia mengangkat, tak ada yang menyebutnya. Di antara yang banyak tak ada yang menyebut. Ini apa aku tak ada sebut? Padahal yang disebutnya itu tinggi aku lagi. Wah gatal, tak sedap hati. Balik dia. Karena dia tak disebut. Tapi kok disebut dia, wah, bisa duit dia habis-habisan. Tak juga boleh begitu. Karena ingin nak populer. Sakit badannya, demam dia. Besok demam, bakma sakit. Dia operasi. Matinya jantung, pecah jantungnya. Mati besok. Allah. Jangan sompat itu, sosak napasnya. Karena tak dipopulerkan oleh orang. Udah, yang baik itu tenang aja dia. Populer tak populer, bukan sedau kita tu bagi pahala. Kan Allah Ta'ala. Allah yang tahu. Hinakan dirimu, tapi maksud hinakan dirinya itu maksud jangan kita angkat-angkat diri kita. Tapi jangan maksud menghinakan dirimu. Sampai pula harga dirinya tidak ada. Macam pengemis dia. Dimaki orang, makilah aku. Cacilah aku. Itu tak cocok. Dimaki bikin kawan tu, gitulah kau dapat berkali-kali kau maki aku. Wah tak cocok. Rasul tu dimaki, dilempar, bukan Rasul tu nyuruh. Itu tak boleh. Topuklah aku. Opuk ini kawan. Tak boleh gitu. Jangan hinakan dirimu. Dan jangan engkau masyhurkan. Dan jangan engkau angkat dirimu. Supaya disebut oleh orang dengan mempunyai ilmu. Supaya kau dapat. Kau tu punya ilmu. Wah kau hebat. Pandai je pula kau. Naik terus. Macam kata nepon. Pak Haji tahu kata nepon, Pak? Kata nepon tu orang Melayu. Ada kodok. Bulat tok. Asalkan dicolek. Gitu dia. Apa tu? Ada kodoknya gitu. Dia ada dalam tanah dia. Tuh. Kita pukul dia. Bukan dia lari. Togap dia. Itu nak masyhur lah kodok. Tapi kodok tu tak berdosa. Ini orang colek dia. Itu yang kegomaan dia, syukur dia.
Kalau tidak dipanggil, dia panas. Uang tu, aku tak sebut. Dia sebut pal dia tu apa kepandaian dia? Tak ada kepandaian dia. Kau aku ini disebut lah. Cocok lah kata bapak. Dari tadi itu ku tunggu. Allah. Jangan sampai lah kita begitu. Ini hati tu. Tapi kalau tak ada hati yang seperti itu tak masalah. Dan lainnya. Dan sunyikan olehmu akan dirimu. Jangan kau angkat-angkat diri kau. Dan pengetahuanmu. Diam aja kau. Kecuali ada orang nanya. Sangkikan diam aja pula disembunyi kerja ilmu. Tak boleh. Kalau hukum gini apa pak? Kalau gini aku cakapkan sekolah itu aku tengok memang mirip betul macam lotong opanya. Kalau kau bilang gitu pak berdosa tidak? Tak mau dia menjawab. Berdosa dia nih. Bukan berarti disembunyikan itu kepandaian dia. Bukan berarti seperti itu. Kalau tidak ditanya orang kita diam sajalah. Kalau ada permasalahan yang mungkin orang tu nak kepada kita baik. Dan diam engkau niscaya sejahtera engkau. Kadang-kadang kita banyak mencampur urusan orang. Akhirnya orang tu semula tidak marah sama kita, marah sama kita jadi. Daripada kejahatan, sejahtera engkau, selamat engkau daripada kejahatan. Lagi menyukakan akan segala orang yang soleh dan menyakitkan hati orang yang fasik. Jadi kalau kita diam, aman kita. Orang yang fasik, orang yang maksiat itu sakit hati tak masalah. Dia sakit hati sama kita. Asalkan kita jangan menyakiti orang. Udah. Jadi seharusnya kita tuh pertengahan. Apa istilahnya itu? Pertengahan. Moderat. Moderat. Islam itu kan moderat. Islam itu tidak radikal. Tapi kenapa pula orang Islam radikal? Mana ada orang Islam radikal? Orang itu radikal itu bukan ajaran Islam. Kalau ada orang Islam radikal, itu pahamnya itu bukan dari Islam. Jangan kita bilang belah Islam radikal. Masalah amar ma'ruf nahi mungkar itu memang kewajiban. Marra'a mungkaran. Barang siapa melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Cegahlah dengan tangan kalau ada kemampuan kuasa. Apa kita biarkan berzina, bikin pondok zina di situ? Udah. Karena dia kan selera dia, mana kita bisa nanti payah urusannya. Dia biarkan hasil itu. Dah, keliling rumah kita berzina dia. Kita biarkan. Tak boleh. Kalau ada kemampuan. Kalau tak ada kemampuan, dia bonci dalam hati sambil nengok-nengok berzina itu. Tak boleh. Aku bonci, tapi aku tengok. Bonci dalam hati, ikut di situ, tidak menjudi. Aku cukup bonci dalam hati, tapi jual lilin dia. Jual kartu dia. Aku jijik dengan menjudi itu. Cuma ini kan profesi aku jualan. Aku cukup bonci dalam hati. Tapi ikut menyaksikan itu bukan bonci dalam hati namanya. Setuju dalam hati. Karena yang maksiat itu bisa lama dia tahan. Baik yang kalah dalam judi ataupun yang menang. Bisa sampai pagi. Coba ibadah gitu. Tengah malamnya dah kita tidur. Mengaji ini pun. Banyak nates. Mengganggunya. Banyak jin. Siapa nama jinnya itu kok tengah pengajian? Setan. Wasnan nama. Tak suka dia mengaji. Tapi kok main judi kok bisa tahan sampai pagi? Yang kalah pun tak tahan. Tapi kok mengaji, bisa kita tak tahan. Siapa yang masuk? Tak lain beliau. Padahal mengaji tidak sampai 5 jam. Itu berjudi dari malam sampai pagi. Tahu pula Pak Isa? Pak Isa ada juga nengok dulu. Tak balik-balik. Tapi saya tak ikut. Tak balik-balik. Sampai pagi. Yang menang pun tak balik. Yang herannya yang kalah pun tak juga balik. Meminjam. Tak balik. Allah. Sampai-sampai ada pakaian dinas untuk datang ke situ. Lari. Yang main pun ada juga alat. Lari juga. Anggapan dia yang datang tuh nak menangkap dia. Padahal nak minta jatah. Tak jadi toh gara-gara itu. Coba. Allah.
judi. Ya. Itu maksiat. Nah, jadi sampai di sini pasal yang ke-6 yaitu hubbul jah, yaitu cinta akan kemegahan, ketinggian. Jadi mana tahu, kalaupun kita punya jabatan, jangan kita bangga. Kelak nanti jabatan itu akan habis seiring waktu. Ada pensiun. Nah, jadi tawaduk lah. Kalau ada kita dibagi ketinggian di atas dunia itu, maka tunduklah kita. Itulah ibarat padi, tak asing itu lagi. Semakin dia banyak buahnya, berisi dia, semakin menunduk. Jangan semakin berisi, berdiri dah. Kalau berdiri, itu sebenarnya padi itu tak ada isi. Kosong. Tong kosong, ting 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 nyaring bunyi. Coba kalau tong itu yang ada isi minyak, padat dia. Seperti itulah. Terakhir, perkataannya Mozali, Luqmanul Hakim kepada anaknya, selalu kita sebut itu supaya dalam hati kita bisa hafal nasihat itu, dan insya Allah dalam kehidupan yang banyak gelombang sana sini yang bisa meruntuhkan kebaikan, bahkan keimanan kita bisa hilang dia karena godaan di sana sini. Maka pesan Luqmanul Hakim itu kepada anaknya, wahai anakku, dunia ini ibarat lautan yang sangat dalam, banyak orang tenggelam ke dalam lautan itu, ke dalamnya. Maka jadikanlah perahumu itu takwa kepada Allah. Isilah muatannya itu dengan iman kepada Allah. Dan lengkapilah dengan layarnya tawakal kepada Allah. Jadi di sisi Allah itu takwa itulah. Macam mana pun keadaan kita, susah, kekurangan apa saja pada diri kita misalnya, itu bukan dinilai oleh Allah. Kenapa kau gini, kenapa gini, kenapa kau tidak kaya, kenapa kau susah, tak ada itu. Yang penting bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu yang bertakwa di antara kalian. Nah, itulah dia. Jadi siapapun, apapun profesinya, susah senang itu tidak jadi ukuran. Yang penting kita bertakwa. Jangan kita susah minder. Jangan kita dibagi kekurangan oleh Allah. Misalnya dia buta dan lain sebagainya, kita merasa kurang, jangan. Karena itu bukan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang itunya. Yang penting kita bertakwa. Hebat kali dia, kaya kali dia, kalau tak bertakwa itu hina di sisi Allah. Jadi takwa. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini termasuklah orang yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah semenampun, kepada Bapak sekalian mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.